Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kehidupan yang baru yang senantiasa Tuhan boleh berikan bagi kami, secara khusus seksi wanita GKPS Resort Bekasi. Dan biarlah dalam cinta Tuhan kami boleh terus memuji, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian kami. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan. GKPS Resort Bekasi, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya 38 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Shalom kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita kembali dipertemukan Tuhan dalam ibadah PA Inang GKPS Resort Bekasi walaupun masih secara online. Tapi bersyukur kalau kita masih bersama-sama dalam tempat yang berbeda-beda untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena memang itulah bagian dalam kehidupan kita. Penyadaran, kesadaran secara penuh tentang Tuhan yang tidak bisa lepas atau kita lepaskan dalam kehidupan kita. Ada rasa yang terus punya kerinduan ya, untuk hidup bersama dengan Tuhan. Seakan-akan kalau kita hidup tanpa Tuhan, tidak ada yang tidak dapat kita jalani. Tapi memang benar, itu bukan sebuah keseakan-akanan. Tapi itu fakta, the real dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami sebuah gumul juang dalam kehidupan kita, maka kita tertuju kepada satu orang yang kita yakini punya kekuatan yang lebih yang akan menolong kehidupan kita. Sehingga Yesaya juga dalam kitab pasal yang ke-38 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 menegaskan tentang kepribadian kita, ya, keberadaan kita, keutuhan kita sebagai manusia yang sangat ringkih tanpa Tuhan. Tetapi kita menjadi pribadi yang yakin dan merasa mampu menjalani kehidupan kita kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga Yesaya pada pasal yang ke-38 ayat 16 sampai yang ke-20 menggambarkan tentang perbedaan orang yang hidup dan orang yang mati. Hidup dan mati bukan hanya sebatas jasmani saja, badaniah saja, tetapi hidup dan mati secara rohani. Orang yang hidup secara rohani dia punya pengharapan, dia punya keyakinan. Tapi orang yang mati secara rohani, dia sudah merasa hidupnya tidak dapat ditolong oleh siapapun. Karena apa? Karena dia tidak mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh mengurutkan, ya, menuliskan secara detail satu demi satu, 2, 3 tentang banyak hal yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Dan kita tuliskan panah tentang bagaimana kemampuan kita. Apakah sedang, lemah, kuat, dan tidak berdaya dalam kemampuan kita.
Setelah kita menuliskan hal itu yang menjadi pergumulan kita dan kita melihat tentang keberadaan kita tadi, maka perlu kita garis bawahi. Kita jumlahkan. Apakah kita berada di kategori yang lemah, sedang, atau kuat? Kalau kita lemah, maka kemana dan di mana kita mendapatkan sumber kekuatan yang baru? Kalau kita kuat, kita perlu bertanya dari mana sumber kekuatan itu di dalam kehidupan kita. Maka Yesaya dengan jelas menyebutkan bagi kita hari ini, secara khusus kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang penuh dengan banyaknya perjalanan proses kehidupan yang kita jalani hari-hari ini. Ayat 18 menyebutkan demikian. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia toh tidak menyadari tentang keberadaan Tuhan yang mengokohkan kehidupannya. Tapi ayat 19 mengatakan, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepada Tuhan, kepadamu. Karena apa? Saat dia boleh mengkategorikan posisinya, mengakumulasikan tentang kekuatannya, lemah, sedang, dan kuat tadi, maka manusia itu, kita itu, kaum ibu itu diarahkan untuk melihat sumber kekuatan baru yang harus kita miliki untuk terus maju menjalani proses kehidupan kita. Dan Yesaya mengingatkan kita, kalau sumber kekuatan itu sebagai orang yang hidup, yang percaya, yang punya iman, yang berlandaskan kepada kasih Kristus, kasih Tuhan, maka satu-satunya sumber kekuatan itu adalah Tuhan. Maka kita dikategorikan sebagai orang yang hidup. Orang yang hidup itu adalah orang yang optimis. Orang yang hidup itu adalah orang yang punya pengharapan. Orang yang hidup itu adalah orang yang merasa hidupnya terjamin dan dijaminkan oleh Tuhan. Dan orang yang hidup itu adalah orang yang berani menatap ke depan. Orang yang tidak hanya tertunduk ke bawah, itu orang mati secara rohani. Tapi kita hari ini firman Tuhan, kitab Yesaya mengingatkan kita kalau sumber kehidupan dan keselamatan itu satu-satunya adalah Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kaum ibu, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 20 menegaskan bagi kita, kalau bangsa Israel harus menyadari hal itu. Kita hari ini sebagai pembaca, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan juga harus percaya. Kalau Tuhan telah datang. Dan itu bukan hanya sebuah teori pengharapan saja, tetapi sebuah cerita pengharapan iman yang hidup. Kalau memang bangsa Israel sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya sekali, dua kali. Tapi sudah berulang dan berulang kali bangsa itu diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang harus membuat bangsa itu akhirnya kembali ragu dan takut, khawatir, bimbang kalau Tuhan tidak akan menyelamatkan bangsa ini? Kalau toh kita telah menyadari berulang-ulang kali Tuhan tampil bagi orang-orang yang berserah kepada Tuhan, orang-orang yang terus berpengharapan kepada Tuhan, bukan hanya apa yang disebutkan dalam Alkitab, dalam tokoh-tokoh Alkitab, tetapi sejarah-sejarah masa lalu, gereja mula-mula dan sampai dengan hari ini. Banyaknya kesaksian yang bercerita tentang Tuhan datang menyelamatkan. Banyaknya kesaksian hidup kita juga. Bukan hanya mungkin, tapi pasti. Tuhan datang menyelamatkan nasyam kita semua, kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa kita harus kembali ragu? Menjadi orang yang tunduk seperti yang disebutkan dalam kitab Yesaya, menjadi orang-orang yang mati. Tapi mari hari ini, melalui kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, jangan pernah ragu. Datanglah kepada Tuhan yang benar, yang punya sumber kehidupan, dan satu-satunya menjadi keselamatan dalam kehidupan kita. Kaum ibu apapun yang menjadi gumul juang nasyam hari-hari ini,
Apakah tentang kehidupan ekonomi, tentang pekerjaan suami, tentang pekerjaan nasyam, tentang masa depan anak-anak, tentang pergejolakan kehidupan hari-hari ini, tentang kenakalan remaja, atau apapun itu. Pastikan dalam hati kita. Pastikan di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang hidup, bukan mati. Kita adalah orang yang berpengharapan. Kita adalah orang yang optimis, bukan orang yang pesimis. Kalau ternyata ada Tuhan yang telah datang. Jadi bukan hanya tentang akan datang, tapi telah datang, terbukti, dan bisa dibuktikan. Sehingga bukti itu seharusnya menjadi sebuah pondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah benteng yang kuat di dalam hati kita. Untuk kita tidak rebah sedikit pun. Untuk kita tidak terjerumus sedikit pun. Menjadi sebuah pondasi yang kuat dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita tidak terbelok ke kanan, ke kiri karena keraguan-raguan yang terus muncul dalam pikiran kita. Tapi kita punya cara berpikir yang tegas dalam prinsip. Karena apa? Bukan berbicara tentang Tuhan yang akan datang menyelamatkan kita. Tapi kita juga sudah berbicara tentang Tuhan yang telah datang. Terbukti, bisa dibuktikan, konkret. Maka mari hari ini kaum ibu, apapun yang sedang kita gumul juangkan. Saya mau mengarahkan kita hari ini. Dengan hati kita, dengan seluruh cara hidup kita. Untuk tidak sedikit pun kita dialihkan oleh cara-cara dunia ini untuk kembali meragukan tentang kehidupan dan keselamatan. Tapi mari kita berdiri kokoh dengan iman yang hebat. Kalau Tuhan telah datang, terbukti dan bisa dibuktikan, maka kita juga menjalani proses ke depan ini tidak ragu, tidak ringkih, tapi kokoh menjadi bukti yang jelas bagi dunia ini tentang Tuhan yang akan datang dan yang telah datang menyelamatkan aku. Maka bagian kita hari ini kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Dengan kata lain, yang kita miliki hari ini bukanlah pribadi yang tawar hati, kecut hati, bimbang, ragu. Tapi kita menjadi orang-orang yang terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena setiap step estafet kehidupan kita ditolong Tuhan, maka yang kita miliki adalah pribadi yang terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat berkarya, selamat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teruslah bernyanyi dengan riang, teruslah nyanyikan puji-pujian kita dengan nyaring dan riang gembira di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan bukan yang akan datang menyelamatkan kita saja, tapi Tuhan adalah Tuhan yang telah datang menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang boleh mengokohkan iman percaya kami hari ini, secara khusus kaum ibu GKPS Resort Bekasi. Biarlah kiranya melalui kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20, maka sedikit pun kami tidak lagi menjadi bimbang. Karena kami adalah orang-orang yang hidup di dalam iman dan pengharapan. Kalau ternyata ada Tuhan yang tidak sama sekali pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan yang kami miliki bukanlah Tuhan yang hanya akan datang menyelamatkan kami, tapi Tuhan yang telah datang menyelamatkan kami. Sehingga bagian kami hari ini, secara khusus kaum ibu GKPS yang ada di Resort Bekasi, bagian kami hari ini adalah terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terus bernyanyi dengan merdu, terus bersorak-sorai tentang kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin.